Alam semesta adalah pencipta, perusak, dan penyeimbang utama. Itu menciptakan, menghancurkan, dan dengan demikian, menjaga keseimbangan dan keseimbangan di seluruh keluasannya. Sekitar 275 juta bintang mati setiap hari, dan bersama mereka, planet, peradaban, dan cahaya mati. Jumlah bintang yang sama juga lahir setiap hari. Setiap bintang melewatinya sendiri, yang hanya bisa disebut siklus hidup, seperti makhluk hidup. Segala sesuatu di alam semesta memiliki siklus hidup. Dari organisme mikroskopis hingga lubang hitam yang mengerikan, mereka yang lahir, suatu hari akan mati. Alam semesta itu sendiri diyakini mencapai titik waktu di mana tidak akan ada apa-apa selain kegelapan. Bukan foton tunggal, hanya kegelapan. Timelapse of the Universe Melody Shape adalah video yang indah. Itu dimulai dari saat ini dan berlanjut hingga akhir ruang dan waktu. Fenomenal adalah satu-satunya kata yang dapat saya gunakan untuk saluran tersebut. Jika Anda belum menontonnya, cobalah. Saya menambahkan tautan dalam deskripsi untuk Anda tonton. Selain itu, matahari kita saat ini merupakan bintang deret utama, atau bisa dibilang sedang dalam masa prima. Saat ketika itu mengeluarkan panas dan energi yang luar biasa. Setelah kurang lebih 5 miliar tahun, matahari kita akan memasuki fase raksasa merahnya, yakni mulai mengembang hingga menjadi raksasa merah. Pada titik ini, matahari akan menjadi sekitar 200 kali lebih besar dan 2000 kali lebih terang dari sekarang. Setelah itu, sekitar 2,5 miliar tahun kemudian, kemungkinan besar matahari akan menelan bumi. Jadi untuk melihatnya, matahari memiliki sisa waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum padam dan mati. Itu waktu yang lama, dan kita manusia kemungkinan besar akan menghancurkan diri kita sendiri sebelum matahari dapat melakukannya untuk kita. Atau, siapa tahu, pada saat itu, mungkin umat manusia akan menjadi peradaban tipe 3 dan sepenuhnya terlepas dari matahari. Begitu matahari berhasil menjadi raksasa merah, ia akan meledak dan runtuh dengan sendirinya, yang akan mengubahnya menjadi supernova. Sementara matahari kita masih memiliki ribuan tahun untuk bersinar sebelum mencapai fase hari penghakiman, ada bintang lain di galaksi kita yang akan meledak. Betelgeuse, bintang paling terkenal di konstelasi Orion, dan sekarang menjadi bintang super raksasa berwarna merah cerah, mendekati akhir hidupnya. Itu kemungkinan akan meledak sebagai supernova dan terlihat pada siang hari dari bumi. Tapi mengapa begitu luar biasa bagi kami penduduk bumi? Bintang-bintang meledak sepanjang waktu di luasnya kosmos kita. Nah, supernova belum pernah terlihat di galaksi kita sejak abad ke-17. Nah, itu salah satu tamasya yang tidak ingin kami lewatkan. Dan sementara kita belum tahu apakah itu ancaman atau tidak, para ilmuwan telah menemukan cara untuk mendeteksi kapan sebuah bintang akan menjadi supernova. Penemuan baru yang revolusioner ini dapat membantu mengembangkan sistem peringatan dini sebelum salah satu ledakan kosmik besar terjadi. Data simulasi dalam penelitian ini menunjukkan seperti apa bintang supergiant merah di tahun-tahun sebelum menjadi supernova. Bintang seperti itu bertambah besar ukurannya sebelum berubah menjadi supernova dan menjadi semakin redup. Simulasi mengungkapkan bahwa sebelum ledakan ini terjadi, kepompong debu di sekitar bintang terbentuk di sekeliling bintang. Ini membuat bintang sekitar 100 kali lebih redup dalam cahaya tampak dalam beberapa bulan terakhir sebelum mereka mati. Peredupan tersebut mungkin disebabkan oleh akumulasi materi secara tiba-tiba di sekitar bintang, yang mengaburkan cahayanya, meskipun para ilmuwan tidak yakin bagaimana hal ini bisa terjadi. Jadi apakah peredupan Betelgeuse berarti akan meledak? Karena Betelgeuse sangat dekat dengan planet kita, saat meledak dan berubah menjadi supernova, ia akan cukup terang untuk terlihat di siang hari selama berminggu-minggu. Dengan informasi ini, para astronom akan dapat mengarahkan teleskop lain ke target untuk mempelajari keadaan fisik atmosfer bintang saat ia bersiap untuk hitungan mundur terakhir menuju kehancurannya sendiri. Pada tahun 2020, Betelgeuse tiba-tiba meledak, mengeluarkan sebagian besar massa permukaannya.
Tidak ada seorang pun di dunia yang pernah melihat hal seperti ini, sebuah sentimen yang dibagikan oleh NASA. Meskipun semburan matahari biasa terjadi, letusan ini tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Matahari kita terus membuat ulah sepanjang waktu. Pada 2 Oktober 2022, matahari telah memancarkan suar matahari yang kuat. Observatorium Dinamika Matahari NASA menangkap gambar peristiwa ini. Suar ini ditemukan sebagai suar X1. Salah satu suar paling intens saat kita menuju solar maksimum, saat suar matahari paling sering, intens, dan berpotensi menimbulkan bencana jika menghantam bumi. Anda dapat menemukan tautan ke video kami yang menjelaskan jilatan api matahari ini secara mendetail di deskripsi. Namun letusan Betelgeuse merupakan ledakan yang jauh lebih besar. Pengusiran khusus ini adalah 400 miliar kali massa suar matahari biasa dari matahari kita. Para ilmuwan telah menyatakan bahwa ejeksi yang sangat besar di Betelgeuse tentu saja merupakan fenomena yang membutuhkan lebih banyak pemahaman sebelum mereka dapat memberi kita jawaban pasti dan sampai pada kesimpulan. Meskipun kita tahu bahwa raksasa merah membakar bahan bakarnya jauh lebih cepat daripada katai kuning seperti matahari kita, yang menarik adalah mereka tiba-tiba meredup secara misterius. Para astronom di seluruh dunia bingung mengapa fenomena ini terjadi, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskannya saat itu. Dan akan butuh waktu lama sebelum kita mendapatkan jawaban pasti tentang Betelgeuse. Beberapa supernova lain yang bisa kita pelajari ada di 2 bintang super raksasa merah lainnya di langit malam. Yang pertama adalah Antares di konstelasi Scorpius, berjarak sekitar 555 tahun cahaya, dan yang kedua adalah Aldebaran di konstelasi Taurus, berjarak sekitar 65 tahun cahaya. Tapi untuk saat ini, kita memiliki tontonan lain, sangat kontras dengan Betelgeuse, terbentang tepat di depan mata kita, atau harus saya katakan, di depan mata Webb. Teleskop luar angkasa James Webb telah memberi kita beberapa gambar yang menakjubkan, dan melalui matanya kita mulai terbuka ke alam semesta tidak seperti sebelumnya. Sementara NASA menggunakan teleskop untuk memindai langit, peneliti independen juga melakukan penelitian sains dengan bantuan Webb. Dan gambar penelitian terbaru yang dirilis adalah daerah yang menghasilkan bintang dengan kecepatan bintang. Para peneliti yang menggunakan teleskop luar angkasa James Webb telah mengambil gambar luar biasa dari galaksi aneh ini. Galaksi ini, yang disebut NGC 1365 atau Great Barrett Spiral Galaxy, memiliki tingkat pembentukan bintang tertinggi dari semua galaksi yang pernah kita lihat. Terletak sekitar 60 juta tahun cahaya dari bumi, galaksi ini sebelumnya ditangkap oleh teleskop luar angkasa Hubble pada tahun 2020. Namun, apa yang telah kita semua nantikan adalah Webb mengarahkan pandangannya pada sistem terapis dan galaksi Andromeda. Planet ekstrasurya yang dapat dihuni dengan air cair atau lampu buatan di sekitarnya akan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta selamanya. Mungkin pada akhirnya, kita akan mengetahui apakah kita benar-benar sendirian, atau mengetahui bahwa alam semesta kita berkembang seiring dengan kehidupan. Jam terus berdetak, kami tunggu. Hai guys, terima kasih banyak atas semua dukungannya selama ini. Jika Anda menyukai konten kami, silakan menjadi anggota untuk menikmati beberapa manfaat besar dan juga mendukung kami dalam prosesnya.